ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dalam 30 menit sore di Fikih Ramadan. Dan kali ini adalah halaqah yang ke-17. Kita akan menyelesaikan pembahasan tentang Idul Fitri, yaitu fikih tentang Idul Fitri. Dan di pembahasan terakhir tentang Idul Fitri ini kita akan membahas 9 amalan yang disunahkan di dalam Idul Fitri. Halaman 128 dalam buku Fikih Ramadan. Yang ketujuh yaitu beberapa adab dalam hari raya. Artinya kita akan membahas tentang hal yang disunahkan atau etika-etika yang harus diterapkan selama selama hari raya Idul Fitri, apa saja. Ada 9 ini nanti. Yang pertama ialah mandi jinabat. An-Nafi anna Abdullah bin Umar kana yastaghilu yaumal fitr. Yaghtasilu yaumal fitr. Abdullah bin Umar selalu mandi di hari raya Fitri. Qabla an yaghduwa ilal musalla, sebelum pergi menuju tempat sholat. Apa yang dilakukan sahabat ini ya menunjukkan bahwa ini juga yang mereka pahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu termasuk sunnah. Tidak mungkin sahabat mengerjakan tanpa melihat atau petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita usahakan pada saat hari raya, karena ya disebut apalagi hari raya Idul Fitri, hari yang fitri, kita juga memulai hari kita dengan mandi jinabat, membersihkan semua yang ada kotoran dalam diri kita. Kemudian yang kedua, berhias dan memakai pakaian terbaik yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi memilih pakaian yang baik, ya, pakaian baru, pakaian kalau nggak baru ya pakaian yang masih bagus, atau mungkin juga pakaian andalan, karena itu adalah hari yang istimewa. Hadisnya anna Abdullah bin Umar qala akhadha Umar jubbatan min istabraq. Jadi Umar mengambil, atau maksudnya membeli atau menawarkan istilahnya pada jubah dari sutra tipis, tuba'u fisuq, yang dijual di pasar. Fa'akhadaha, kemudian Umar mengambilnya. Ya, jubah yang terbuat dari sutra tadi itu. Kemudian fa'ata biha Rasulullah. Umar membawa kain sutra atau jubah sutra tadi kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, ibta' hadi, berilah ini. Tajammal fi hadil id wal wufud. Ya, karena dengan pakaian ini engkau bisa berhias di hari raya Idul Fitri dan menerima tamu. Nah, ini juga bentuk dari apa yang sudah dilakukan menjadi kebiasaan saat itu. Nah, namanya hari raya itu adalah pakai pakaian terbaik, termasuk menyambut tamu itu juga pakaian terbaik. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hadhihi libasu man khalaqalah, la libasu man la khalaqalah. Nah, Nabi menjawab, pakaian ini adalah pakaiannya orang yang tidak punya bagian di akhirat. Artinya bukan pakaiannya orang iman, karena yang ditawarkan adalah pakaian sutra. Ya, di sini yang kita ambil adalah perkataan Umar bin Khattab, tajammal biha lil aidi wal wufud. Jadi saat itu para sahabat juga tahu ketika Nabi itu saat hari raya mesti memakai pakaian terbaik. Juga saat menerima tamu, Nabi juga memakai pakaian terbaik, itu sunnah. Jadi kita usahakan setiap hari raya kita mempunyai pakaian yang kita andalkan untuk kita pakai.
ya istilahnya pakaian terbaik kita. Ya, bila perlu kita membeli baru, ya, baju baru atau top baru, itu bentuk dari sunnah Rasulullah SAW, itu kebiasaan Nabi. Juga pada saat kita menerima tamu, ya, ketika ada beberapa teman kita atau beberapa orang akan mendatangi rumah kita atau nelpon duluan, kita menyiapkan diri untuk menerima mereka dengan pakaian yang baik. Ini bentuk dari penghormatan, itu adalah ihtiram, itu masuk ikramud duyuf, ya, karena ketika tamu datang, tuan rumah dengan siap, ya, pakai pakaian terbaik, ya, tidak apa adanya, artinya itu betul-betul berusaha menunjukkan, kalau orang Jawa bilang ada gupuh, ya, gupuh itu ya menunjukkan ya tidak seperti biasa, ya tidak hanya pokoknya seadanya, itu enggak, memang betul-betul diwujudkan, ada penghormatan, ada persiapan untuk menyambut dan sebagainya. Ini bentuk dari sunnah yang perlu kita ikuti. Kemudian hadis kedua, anna bin Umar kana yalbisu fil aidaini ahsana thiyabi. Nah, kemudian Ibnu Umar diceritakan oleh Nafi juga setiap di hari raya, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau memakai pakaian terbaiknya, ahsana thiyabi. Nah, pakaian terbaik itu ya bisa baru atau bisa ya pakaian lama, tapi yang paling bagus, ya. Karena insya Allah masing-masing dari kita itu punya pakaian andalan, ya. Pakaian andalan itu yang ini saya akan pakai untuk momen-momen tertentu. Nah, itu yang kita pilih untuk juga momen di hari raya Idul Fitri, karena itu sunnah. Ini juga bentuk dari tafa'ul. Tafa'ul itu sebuah, yaitu sifat optimis, ya, bahwa dengan berakhirnya Ramadan yang penuh dengan pengampunan, di hari raya Idul Fitri kita kembali fitri juga, yaitu kita kembali, ya, yaitu dengan dosa-dosa diampuni, ya, kemudian tadi disunahkan mandi, kotoran dalam tubuh kita juga bersih, ditambah dengan berhias dengan pakaian yang baik, ya. Semoga dengan begitu kita ya mempunyai harapan kita akan diberi hiasan-hiasan akhlak, hiasan keimanan, hiasan-hiasan sifat yang mulia. Ini bentuk dari tafaul yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian C, makan sebelum berangkat, ya, melaksanakan sholat Id pada hari raya Idul Fitri. Jadi khusus untuk hari raya Idul Fitri, di situ makan dulu. Nah, ini untuk membedakan hari puasa kemarin. Kalau kemarin ya masih belum boleh sarapan karena masih puasa. Kemudian hari raya ya dimulai dengan makan karena sudah tidak puasa, dan bahkan larangan. Ya, puasa di hari raya itu larangan. Ya, tidak boleh langsung nyambung saya tak puasa Syawal, nggak boleh. Itu baru hari keduanya baru boleh. Tapi untuk hari pertama Idul Fitri itu harus tidak puasa, karena hari raya itu adalah yaum aklin wa syurbin. An Abdullah bin Buraidah an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am. Nabi tidak keluar di hari raya Idul Fitri sampai Nabi itu makan dulu. Wala yata'amu yaumul adha, sedangkan di hari raya Idul Adha Nabi enggak makan hatta yusolli, sehingga Nabi sholat. Makanya biasanya untuk Id itu agak mundur, agak mundur karena ada makan dulu. Nah, kalau sholat Idul Adha, tadi Idul Fitri, kalau sholat Idul Adha itu dicepatkan karena tidak ada sarapan, ya, nanti sarapannya setelah menyembelih atau setelah sholat. Ini ya termasuk adab yang kedua, adab yang ketiga tadi, yaitu sebelum berangkat ya makan dulu. Hadis kedua, an Anas bin Malik qala kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitr. Nabi tidak pagi-pagian di hari fitri, di hari Idul Fitri, hatta ya'kula tamarat, sampai Nabi itu makan beberapa korma. Ini menunjukkan ya ada pembeda antara hari raya dan hari puasa. Kemudian yang keempat D, yaitu memperbanyak membaca takbir, memperbanyak membaca takbir. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan hitungan puasa, ya, setelah itu
membacalah takbir, ya, walitukabbirullah, terhadap apa yang Allah tunjukkan pada kalian, yaitu bisa menyelesaikan di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi disunahkan di hari raya, yaitu dimulai dari malam hari raya, maghrib terakhir berbuka, itu sudah membaca takbir, ya, membaca takbir. Nah, praktek takbir kita akan bahas di sini, yaitu termasuk lafaz-lafaznya, kemudian mulainya kapan. Itu Anis Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumul fitri fayukabbiru. Nabi keluar di hari raya Idul Fitri dan Nabi takbir hatta ya'tiyal musalla, sampai datang ke tempat sholat Id. Artinya takbir itu dimulai maghrib, ya, maghribnya malam hari raya sampai menjelang akan memulai sholat di musola. Makanya biasanya untuk menunggu kumpulnya banyak orang, di situ sudah ada barisan depan atau saf awal itu takbiran. Ya, biasanya sudah ada takbiran terus sampai nanti terkumpul orang-orang yang akan sholat di situ. Wa hatta yaqdi sholah, sampai selesai sholat, ya, juga Nabi masih takbiran. Fa idza qada sholah qata'a takbir. Ya, setelah Nabi selesai, ya, Nabi tidak takbir lagi karena sudah selesai. Ya, sudah selesai. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha nanti takbirannya berhenti setelah, yaitu Yaumut Tasyrik, ya. Jadi dari mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 45 hari. Ya, kalau hari raya Idul Adha. Sedangkan Idul Fitri dari mulai subuhnya, maghribnya malam hari raya sampai sholat Id. An Ummi Atiyah qalat kunna nu'maru an nakhruja yaumal Id. Kami diperintah untuk keluar di hari raya Idul Fitri. Hatta nukhrijal bikra min khidriha, sampai kami juga harus mengeluarkan para gadis dari kamar pingitannya. Hatta nukhrijal khuyyab, sampai orang-orang wanita-wanita yang haid yang nggak boleh sholat pun diajak untuk menghadiri, untuk meramaikan. Fayakunna khalfan nas, mereka ada di belakang manusia. Fayukabbirna bitakbirihim, dan mereka para wanita yang haid itu, ya, ikut takbir dengan takbirnya para sahabat. Ini juga menunjukkan kemeriahan, ya, hari raya Idul Fitri, sampai yang nggak sholat pun diajak untuk ikut meramaikan hari raya dengan membaca takbir, karena memang ini adalah simbol panji-panji Islam, syair Islamiyah, ya, termasuk ini juga bentuk dari ketauhidan, karena takbir itu adalah bentuk ketauhidan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana, beliau yaitu yakhruju fil Id minal masjid, beliau keluar ke sholat Id dari masjid. Fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla, ya, beliau takbir sampai datang di tempat sholat Id. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Ibnu Zaid kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul haqqun 'alal muslim, ya, wajib bagi para orang Islam, idza nadharu ilal hilali Syawal an yukabbirullah, ketika mereka sudah melihat, ya, hilalnya bulan Syawal, artinya bulan tanggal 1, ya, bulan tanggal 1 Syawal, di situ wajib bagi mereka an yukabbirullah, takbir, hatta yafrahu min aidihim, sampai mereka selesai sholat Id. Seperti dalam ayatnya tadi, walitukabbirullah, itu kan perintah fi'il amr, maka itu hukumnya wajib. Artinya hakun itu, ya, sepantasnya bagi orang Islam itu mengerjakan, itu juga perintah dari Allah. Kemudian hadis berikutnya, ya, ada memang agak banyak hadisnya tentang hal ini, termasuk nanti tentang lafaz takbir. An Dawud ibn Qais qala sami'tu Zaid bin Aslam yaqul walitukabbirullaha ala ma hadakum. Pengertian ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum, takbirlah dengan apa yang telah ditunjukkan Allah pada kalian. Qala, maksudnya adalah idza ra'al hilal, ketika orang itu sudah melihat, yaitu hilal 1 Syawal. Fatakbiru min hina yaral hilal, maka dia harus takbir ketika telah melihat hilal tersebut. Hatta yansarifal imam, sampai bubar imam. Makanya dalam khutbah sendiri juga masih ada takbir. Biasanya khutib juga akan memulai khutbahnya dengan
takbiran. Ini bentuk dari disunahkannya takbiran. Fit tariqi wal masjid, ya, sampai di jalan-jalan di masjid, ya, masih takbir. Illa annahu idza hadar imam, sampai imam hadir, ya kaffa, ya. Di situ tidak meneruskan takbirnya lagi. Fala yukabbiru illa bitakbiri. Maka makmum yang mendatangi sholat Id tidak takbir kecuali mengikuti takbirnya imam. Ini bentuk dari aturan, dari sunnah, bahwa takbir pribadi itu terserah, ya, sampai nanti ada imam datang sudah persiapan untuk sholat, nah itu sudah berhenti. Adapun ikut takbir saat imam khutbah itu nggak apa-apa, yang penting tidak, ya, taswis, tidak mengganggu. Istilahnya mengikuti takbir yang dibaca oleh imam. Kemudian ada 3 redaksi atau 3 jenis takbir yang dipraktekkan di hari raya. Yang pertama dari Anil Aswad qala karena Abdullah ibnu Mas'ud, maksudnya, yukabbiru min sholatil fajr yaum Arafah. Beliau takbir di paginya hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ila sholatil asr min nahwi minan nahri, sampai sholat asar di hari raya Kurban tanggal 10. Ya, prakteknya apa? Sighah atau bentuk dari takbirnya itu yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang kita praktekkan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang biasa kita praktekkan. Soal di mana-mana yang banyak dipraktekkan ini, termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu yang dipraktekkan ini. Ada yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud juga, annahu kana yukabbiru ayyamat tasyrik. Beliau di hari-hari tasyrik itu juga takbiran, ya, prakteknya takbirnya adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, ya. Walillahil hamd. Oh, ini sama berarti, ya. Jadi Allahu Akbar. Oh, ini cuma 2. Ya, takbir yang awalnya cuma 2, ya, tidak 3. Kalau pertama 3. Di sini hanya 2. Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Sama. Cuman awalnya saja. Kalau yang tadi takbirnya, ya, Allahu Akbarnya itu 3, kalau ini 2. Dan kalau tadi sampai hari raya tanggal 10, nah, kalau ini sampai hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kemudian yang ketiga, ya, bentuk kalimatnya adalah Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajallu, Allahu Akbar walillahil hamdu. Jadi selalu jarang dipraktekkan kalau ini. Ya, jadi kalimatnya Allahu Akbar kabira. Ya, Allah Maha besar dan sangat Maha besar, Maha hebat. Allahu Akbar kabira, diulangi 2 kali. Kemudian Allahu Akbar wa ajallu. Ya, Allah Maha hebat, wa ajal, dan Maha agung. Jadi kalau akbar itu dari sisi kehebatannya, kekuatannya, kemampuannya, kekuasaannya. Kalau ajal itu kedudukannya. Allahu Akbar walillahil hamdu. Ini redaksi yang ketiga. Ya, nggak apa-apa mempraktekkan ini, cuman biasanya kalau yang diikuti, yang di mana-mana itu yang dipraktekkan yang pertama, yaitu takbirnya ada 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian mengeraskan takbir. Disunahkan yaitu mengeraskan takbir. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil aidain. Nabi keluar di hari raya. Ya, 2 hari raya. Ma'al Fadl bin Abbas wa Abdullah bin Abbas wal Abbas wa Ali wa Ja'far wal Hasan wal Husain wa Usama bin Zaid wa Zaid bin Harithah wa Aiman bin Ummi Aiman rafi'an sautah. Ya, Nabi pergi keluar bersama semua penghuni rumah, tadi keluarganya semua. Nah, di situ Nabi rafi'an sautah, mengangkat suaranya, bitahlil wa takbir. Ya, tadi itu tahlil itu la ilaha illallah itu, ya, takbirnya adalah Allahu Akbar. Sehingga
lafadznya seperti yang pertama tadi yang sering kita praktekkan. Kemudian ya di sini jelas bahwa dalam membaca tidak membaca pribadi, tapi memang dikeraskan itu sebagai simbol juga bahwa orang iman di hari raya itu penuh dengan kegembiraan, dan kegembiraan itu tidak lepas dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. F, yaitu keluar ke tempat sholat id bersama semua anggota keluarga, termasuk wanita haid dan anak kecil. Ini juga hadisnya tadi sudah disebut, yaitu dari Ummi Atiyah. Beliau mengatakan, amarona Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Kami diperintah untuk mengeluarkan ya para wanita di hari raya Idul Fitri dan Adha, mengeluarkan al-awatik wal khuyat, ya wanita-wanita gadis-gadis yang dipingit, para wanita yang sedang haid, wa dhawatil khudur, yaitu wanita-wanita yang memang membatasi diri di rumah. Fa amal khuyat fa ya'tazilna shalah. Prakteknya wanita yang haid itu tidak masuk di kawasan sholat, meskipun bukan masjid, tapi karena saat itu ditentukan sebagai tempat sholat, wanita haid tidak boleh masuk di situ, yaitu di luarnya. Tapi wa yashhadunal khaira, mereka juga menyaksikan kebaikan, artinya kegembiraan itu ikut merasakan. Wa da'watal muslimin, juga ikut berpartisipasi di doanya orang Islam. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ya, kami di anggota keluarga kami ada yang nggak punya jilbab, itu bagaimana? Qala litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Ya, saudara perempuannya supaya meminjamkan atau memberi pakaian kepada saudara tersebut agar bisa merasakan kegembiraan sholat id atau Hari Idul Fitri dengan berhadir di tempat sholat id, dengan ikut mendoakan, ikut mendengarkan khutbah, bertemu dengan yang lain. Ini bentuk dari sunnah Rasulullah SAW mengajak gembira pada semua anggota keluarga. Ini juga bentuk dari indahnya syariat Islam, bagaimana selalu membuat orang iman itu berbagi dengan kebaikan. Ya, tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk semua orang ya bisa merasakan kegembiraan di hari raya. Kemudian G, praktek yang disunahkan juga ialah lewat jalan yang berbeda pada saat berangkat dan pulang sholat id. Nah ini, jadi berangkat dan pulang itu jalurnya beda. Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, ya, beliau mengatakan kana Nabi SAW idza kana yaumu aidin khalafat thariq. Nabi ketika hari raya itu menyelisihi perjalanan, menyelisihi jalur antara berangkat dan pulang. Jadi umpama di depan ini tempat sholatnya, ini berangkatnya dari arah kanan, setelah sholat nanti pulangnya di arah kiri. Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan, hikmahnya ialah semakin merasakan yaitu kegembiraan dengan berbagi ke banyak orang. Jadi selama berangkat bisa ketemu dengan orang-orang yang penduduknya tempatnya di sebelah kanan. Nah, ketika pulang bisa menyapa sahabat-sahabat orang-orang yang ada di kawasan sebelah kiri. Ini bentuk dari berbagi kebahagiaan kepada yang lebih luas, Dan takbir pun akan semakin semarak ketika lewatnya dari sini dan saat pulang. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 ialah tidak naik kendaraan. Jadi kalau memang cuma jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, an aliyin qala minas sunnah an takhruja ilal id masya, dalam hadis Tirmidzi. Termasuk sunnah ya jika aku keluar sholat id itu cukup dengan berjalan kaki, jangan naik kendaraan. Ini kalau memang dekat, ya mendekat. Kalau jauh ya itu nggak apa-apa. Ini termasuk sunnah, artinya umpama mengerjakan ya betul-betul dapat pahala, menunjukkan cintanya kepada Nabi. Ya, sedangkan kalau memang jauh tidak mungkin ya, tidak naik kendaraan, itu ya boleh, ya tidak dosa. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW yakhruju ilal id masya. Ya, Nabi keluar ke sholat id dengan berjalan, wa yarji'u masya, pulang pergi berjalan kaki, ya tidak naik kendaraan. Ini juga karena tadi itu
akan berbagi kebaikan, akan banyak menyapa, banyak menyatakan selamat hari raya kepada banyak orang ketika berjalan. Sedangkan kendaraan kan langsung gitu saja. Tapi kalau berjalan, ya di sepanjang jalan bisa bertemu, bisa salaman, bisa tahniah, saling memberi sambutan dan sebagainya. Ini bentuk dari sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir, untuk disunahkan yaitu tahniah, saling memberi ucapan selamat. Jadi saat hari raya itu memberi ucapan selamat. Dalilnya an Habib bin Umar al-Ansari an abihi qala laqitu Wathilah. Saya berjumpa Wathilah yauma id, ya, pada hari raya. Faqultu taqabbalallahu minna wa mink. Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadahmu. Faqala na'am taqabbalallahu minna wa mink. Ya, na'am, jawaban. Engkau juga semoga ya, semua yang kita amalkan dan yang kau amalkan Allah menerimanya. Ini tahniah yang istilahnya yang dicontohkan oleh para ahli ilmu, para sahabat. Nah, kemudian kalau ucapan-ucapan yang lain itu ya nggak masalah, yang penting tidak ditetapkan. Kalau nggak ngomong itu berarti keliru, nggak. Seperti minal aidin wal faizin, itu kan ungkapan, nggak masalah. Ya, mohon maaf lahir dan batin, itu juga nggak masalah. Karena momen bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak kerabat, ya kita saling memaafkan, itu nggak masalah. Yang penting kalau ada orang yang mungkin nggak ngomong mohon maaf lahir batin terus disalahkan, ya tidak. Yang jelas bahwa ya, untuk hari raya itu yang disunahkan adalah memberi selamat. Adapun minta mohon maaf lahir dan batin itu sebagai tambahan yang memanfaatkan ya keadaan, yaitu ketemu dengan banyak teman, dengan banyak keluarga. Apalagi di negara kita ini ada budaya mudik, ya kan? Budaya mudik, dan sekarang juga kita sudah lihat di beberapa berita itu ya sudah banyak yang mencuri start, yaitu sebelum mendekati 10 hari terakhir, ya, 10 H-10 itu sudah banyak. Bahkan di awal Ramadan sudah banyak yang pulang ya selama Ramadan akan di rumah. Itu bentuk dari budaya yang memang ya itu silaturahim, itu ya berpahala. Ya, cuman ya tidak sampai kalau nggak mudik itu berarti tidak mempunyai akhlak Islam, itu ya enggak. Artinya memang itu memanfaatkan momen bagaimana bisa berkumpul dengan keluarga, bisa bersama dengan kerabat untuk merayakan ya kegembiraan di hari raya, termasuk yaitu nanti saling maafkan ya minal aidin wal faizin. Termasuk juga yang perlu kita cermati juga yaitu acara halal bihalal. Ini juga bentuk dari ya silakan kita mengadakan acara makan-makan, minum, itu memang hari raya itu adalah yaumul akli wa syurbin. Tapi kalau kita tentukan ritual-ritualnya, ya kan? Kita tentukan cara-caranya, datang harus begini, nanti acaranya urutannya begini, itu ya akan masuk ke ranah ke bid'ah. Karena sesuatu yang tidak dicontohkan, kalau kita atur-atur, kita tentukan caranya, kita tentukan waktunya, itu juga tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ya cukup dengan sunnah-sunnah yang disampaikan tadi. Ada 9 sunnah di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kita laksanakan, dan itu bentuk dari cintanya kita kepada Nabi, ya menghidup-hidupannya kita kepada sunnahnya Nabi, dan itu akan menjamin ya bahwa Nabi akan bahwa kita akan bersama Nabi dengan Nabi di surga sana. Man ahya sunnati, ya man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka dia akan bersamaku dalam surga. Ya, ini bentuk dari hari raya. Dan juga yang perlu dicermati lagi, selain acara halal bihalal, itu juga acara euforia, kegembiraan yang keterlaluan. Ya, yang sampai membazirkan harta, menyia-nyiakan waktu. Ya, hari raya sebenarnya yang paling banyak dirayakan ya hari pertama, sedangkan hari-hari setelahnya itu istilahnya hari-hari terusannya lah. Nanti kadang-kadang
Ada yang berlebihan pestanya atau mengadakan acaranya itu sampai berminggu-minggu, ya, sampai berminggu-minggu, sehingga di situ terlalu memubazirkan harta. Ya, ya silakan sedekah itu ya boleh, tapi kalau terlalu istilahnya terlalu royal, kadang-kadang mungkin sampai hutang untuk sedekah itu juga tidak boleh. Ya, sedekah itu ya istilahnya sedang-sedang saja. Nah, ini bentuk dari keceriaan di hari raya, jangan sampai mengganggu identitas kita atau merusak identitas kita. Ya, jangan sampai malah melaksanakan hal yang tidak diinginkan atau dari yaitu yang tidak sesuai dengan syariat. Jazakumullah khairan, insyaallah itu yang bisa kami sampaikan untuk halaqah yang ke-17. Ya, insyaallah tinggal tentang puasa sunnah, ya, tentang puasa sunnah nanti akan kita sampaikan di halaqah berikutnya. Atas perhatiannya kami mensyukuri, jazakumullah khairan wa jazakumullah jannah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.